Assalamualaikum. Apa kabar semua? Baik, Bu. Sehat? Sehat. Bahagia? Bahagia. Ada yang tidak bahagia hari ini? Kenapa, Terry? Sedikit problem cinta. Oh iya. Ya nak, itu bisa jadi sejarah dalam kehidupan ya. Karena ada yang ceritakannya sama dia. Oke, siapa ketua kelas? Ya, Bu. Silakan ketua kelas ucapan salam, kemudian berdoa. Siap. Ini salam dari guru kita. Mulai. Siapa yang tidak hadir hari ini nak? 3 orang, Bu. 3 orang, siapa saja? Dela, Leo, sama Saleh. Dela, Leo, sama Saleh. Saleh. Apa alasannya nak? Dela sakit dan 2 orangnya izin. Oh, Dela sakit, yang keduanya izin. Oke, semoga yang sakit segera disembuhkan, segera sehat, karena kalian sudah kelas 12 dan menuju mau ujian, kemudian kita mau menyambut bulan puasa, semoga semuanya sehat ya. Amin. Oke, silakan selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional. Silakan berdiri semua. Dengan semangat ya. Ya, Silakan. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Semoga hari ini semangat ya. Seperti biasa kita belajar sejarah. Semangat hari ini. Kemudian jiwa patriotismenya pun juga tumbuh. Apalagi tadi sudah mendirikan lagu nasional. Sebelum kita melanjutkan materi, Ibu ingin bertanya apakah masih ingat dengan materi sebelumnya di mana kita sudah membahas tentang beberapa hal karena kita sudah masuk ke dalam bab baru atau materi baru, yaitu sejarah kontemporer dunia. Ya, siapa yang bisa menjawab apa itu sejarah kontemporer dunia? Silakan angkat tangan. Ayo. Oke, silakan. Kontemporer dunia. Peristiwa kontemporer dunia adalah peristiwa yang terjadi dalam waktu yang relatif dekat dengan saat ini dan memiliki dampak signifikan atau relevansi global. Ini bisa mencakup berbagai peristiwa dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi yang mengaruhi kehidupan dan arah masa depan masyarakat di seluruh dunia. Peristiwa-peristiwa kontemporer dunia seringkali menjadi sorotan media dan perhatian publik karena dampaknya yang luas dan penting. Contoh peristiwa kontemporer dunia meliputi pandemi COVID-19, perubahan iklim global, konflik internasional, revolusi teknologi, dan peristiwa politik yang mengaruhi hubungan antar negara. Oke, boleh tepuk tangan untuk peristiwa kontemporer dunia ini peristiwa yang tidak lama, belum lama terjadi tapi berpengaruh dengan kehidupan yang sekarang. Ya, salah satunya itu contohnya adalah COVID-19. COVID-19
Naskah? Bagus sekali untuk kelompok 4. Oke, ada lagi kalau untuk kembali ke pelajaran kita sejarah keminatan, siapa yang bisa menyebutkan sejarah kontemporer dunia apa yang akan kita pelajari? Silakan angkat tangan. Oke, Fatir, silakan Fatir. Ini dari kelompok 5. Ya, kelompok yang sudah kita bagi sebelum ini ya, waktu pertemuan yang pertama kemarin. Oke, silakan. Peristiwa kontemporer dunia meliputi 1. Runtuhnya Vietnam Selatan. 2. Hapusnya apartheid di Afrika Selatan. 3. Perpecahan USSR. 4. Runtuhnya Jerman Timur. 5. Perpecahan Yugoslavia. 6. Perpecahan Cekoslowakia. 7. Super Power Filipina. Oh iya, Super Power Filipina. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, benar ya. Peristiwa kontemporer dunia itu yang akan kita bahas ada 5. Yang pertama adalah runtuhnya Vietnam Selatan. Yang kedua adalah hapusnya apartheid di Afrika Selatan. Yang ketiga ada perpecahan USSR. Apa itu? Itu bersinggungan dengan Uni Soviet ya. Yang keempat apa nak? Runtuhnya Jerman Timur. Ya, runtuhnya Jerman Timur. Ini Jerman terbagi atas 2, ada Jerman Timur, ada Jerman Barat. Yang membatasinya apa ibu? Ada jembatan atau tembok Berlin. Yang kelima apa yang terakhir? Perpecahan Yugoslavia. Ya, kembali ibu ingatkan seperti pertemuan yang pertama kemarin, sekarang sudah pertemuan kedua, bahwa ada 5 kali pertemuan. Jadi pertemuan yang kedua ini kita akan membahas dua dulu masalah kontemporer dunia. Yang pertama adalah runtuhnya Vietnam Selatan. Yang kedua adalah hapusnya apartheid di Afrika Selatan. Hapusnya apartheid di Afrika Selatan. Ya, terima kasih sudah menjelaskan dan masih mengingat tentang materi sebelumnya. Ya, oke, lanjut. Kalau kita membahas tentang Vietnam Selatan, pasti karena kita baru melihat videonya hanya sekilas. Kemudian kalau membahas tentang hapusnya apartheid di Afrika Selatan, siapa yang bisa menjelaskan rasisme itu apa? Oke, silakan kelompok 1. Apa itu rasisme? Rasisme adalah keyakinan atau ideologi yang menilai dan membedakan individu atau kelompok berdasarkan ras atau asal etnis mereka. Seringkali dengan anggapan bahwa satu ras atau etnis tertentu lebih unggul atau lebih rendah daripada yang lain. Rasisme bisa berupa diskriminasi, penindasan, atau perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan ras mereka. Ini dapat termanifestasi dalam bentuk-bentuk seperti stereotip, prasangka, penolakan akses terhadap kesempatan, atau bahkan kekerasan fisik. Rasisme merupakan fenomena yang sangat merugikan dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan martabat manusia. Iya, oke, itu kan untuk kelompok 1. Dari penjelasan itu ada yang bisa menangkap rasisme itu apa? Contohnya begini nih, saya bilang sama si Fauzan, nggak usah berteman dengan Pak Aras. Kenapa? Dia bukan sama dengan kita, dia nggak sama-sama orang Padang, dia itu orang Jawa, nggak usah berteman. Kemudian saya pergi ke Dwipa, nggak usah berteman sama Ariel. Kenapa? Ariel kulitnya hitam dan kita putih, itu berbeda. Karena perbedaan. Oke, kemudian ada lagi yang ketiga, Sizo tidak usah berteman dengan Fatir. Kenapa? Fatir hidungnya mancung, tidak ini pesek. Nggak usah berteman. Ya kita cari teman yang sama saja, yang satu suku, yang satu sama dengan kulitnya, kemudian yang sama ciri khas wajahnya. Itu termasuk rasis? Ada lagi yang bisa mencontohkan rasis yang lain dari penjelasan temannya?
Iya, apa? Seperti menilai seseorang. Iya, menilai seseorang. Contohnya? Iya, dia pendek, betul. Iya kan? Nah, salah saya pendek. Kita kan sama pendek, 1 meter semua ya. Ini nggak usah mau kata Terry, kata si Fatin nggak usah lah teman-teman Terry. Kenapa pendek? Nggak tinggi, susah jangkaunya kalau pendek. Nah, itu juga termasuk lah. Nah, rasis yang kita bahas saat ini adalah rasisme yang terjadi di Afrika. Di mana Afrika ini orangnya, kulitnya berbeda dengan bangsa Eropa. Kalau bangsa Eropa rata-rata kulitnya seperti apa? Putih, hidung mancung, seperti saya lah ya. Putih, hidung mancung, tinggi, ya kan? Sedangkan orang Afrika itu kulit hitam, sedikit rambutnya berbeda, kecil sekali. Kalau melihat seperti di daerah Papua, itu ada diskriminasi. Selain diskriminasi tentang warna kulit, ada diskriminasi politik dan bidang yang lainnya, sosial dan budaya. Nah, dari peristiwa apartheid di Afrika ini ada tokoh yang sangat terkenal. Siapa yang bisa menjawab tokohnya siapa? Oh ya, Nelson Mandela. Ya, Nelson Mandela itu salah satu pejuang yang mempertahankan kedudukan Afrika selama penjajahan oleh bangsa Eropa. Oke, terima kasih. Terima ya, sekarang perhatikan ke depan, ada beberapa video yang akan diputar menyangkut dari materi yang akan kita bahas. Sebelum video ini kita putar, apa sih Bu sebenarnya tujuan dari pembelajaran yang kita bahas hari ini? Dari 2 materi ini, peristiwa kontemporer dunia ini, yaitu yang pertama runtuhnya Vietnam Selatan, kemudian dihapusnya apartheid di Afrika, adalah untuk kalian tahu tidak adanya timbul rasis. Kemudian apa? Tidak membeda-bedakan teman. Apalagi Bu sampai hari ini memperjuangkan hak. Walaupun saya punya kulit hitam, walaupun agama saya berbeda, saya punya hak untuk hidup. Itu ya. Kemudian apalagi tujuan pembelajarannya? Kita akan memperdalam materi tentang hapusnya apartheid di Afrika. Kemudian kita akan mengolah dan memperdalam bagaimana peristiwa latar belakang terjadinya runtuhnya Vietnam Selatan. Ya, itu tujuan dari pembelajaran hari ini. Oke, selanjutnya perhatikan video di depan. Perhatikan video di depan. Ibu akan memutar 2 video sesuai dengan 2 materi yang kita bahas ini. 2 materi ini ada 2 peristiwa. Yang pertama peristiwa runtuhnya Vietnam Selatan, kemudian yang kedua tentang hapusnya apartheid di Afrika. Perhatikan ke depannya. yang merupakan hukumnya negara Vietnam Selatan. Pada ini berbeda dengan negara dunia akan ada setiap penguatannya dalam kelompok ini apa sebenarnya yang maksudkan perang Vietnam? Perang Vietnam itu adalah sebuah konflik senjata yang terjadi dalam China antara tahun 1905 pada yang kedua. Nah, perang Vietnam ini merupakan bagian dari tersebut para dan timur yang berada di
Perang Vietnam ini merupakan perang terbesar pasca Perang Dunia Kedua dan yang berlangsung cukup lama dan berada. Pada awal abad ke-19, Vietnam merupakan bagian dari jajahan negara Prancis. Pada saat memasuki Perang Dunia Kedua menjadi jajahan negara Jepang. Hal ini menyebabkan Vietnam menjadi sebuah negara yang masih kolonialis yang melakukan perlawanan terhadap penjajahan mereka. Pasca terjadinya Perang Dunia Kedua, seluruh negara Asia berjalan satu-satu Tadi sudah kita tonton ya video tentang runtuhnya Vietnam Selatan. Sekarang yang kedua adalah video tentang hapusnya apartheid di Afrika Selatan. Oke, kalian sudah menonton dua video tadi, yaitu tentang runtuhnya Vietnam Selatan dengan hapusnya apartheid di Afrika. Ada pertanyaan? Oke, silakan Dimas. Sebelumnya saya dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya adalah, mengapa penerapan politik apartheid sangat menyengsarakan rakyat kulit hitam di Afrika Selatan? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Kenapa politik apartheid sangat menyengsarakan rakyat di Afrika Selatan? Oke, coba siapa yang bisa jawab, kelompok mana? Kelompok 3, silakan coba jawab. Penerapan politik apartheid sangat menyengsarakan rakyat kulit hitam di Afrika Selatan karena kebijakan ini memisahkan hak dan kewajiban antara ras kulit putih dan kulit hitam serta menyebabkan diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan. Apartheid diterapkan secara resmi pada tahun 1948 oleh pemerintah Perdana Menteri Afrika Selatan, Yanis Malan, dan membatasi pemilikan tanah bagi warga kulit hitam. Dampak sosial dan ekonomi sistem ini masih terasa hingga sekarang meskipun sudah dihapus sejak tahun 1990-an. Perlawanan terhadap politik apartheid melahirkan tokoh seperti Nelson Mandela
Dia ditangkap dan dipenjara hingga tahun 1990 akibat perlawanannya. Gerakan anti apartheid di Eropa dan AS juga mendukung pemboikotan terhadap Afrika Selatan yang pada akhirnya mempercepat penghapusan apartheid. Pemerintah Afrika Selatan menyadari perlu melakukan reformasi terhadap kebijakan apartheid akibat semakin kuatnya kecaman dunia internasional terhadap penerapannya. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 3. Silakan duduk, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Iya, betul ya. Apa tadi soalnya? Masih ingat tidak soalnya apa? Kenapa apartheid bisa menyengsarakan rakyat? Iya. Kenapa apartheid bisa menyengsarakan rakyat di Afrika Selatan? Betul jawaban dari kelompok 3. Karena adanya pemisahan, mulai pemisahan ras, tidak diperbolehkannya rakyat untuk berpendapat, kemudian adanya pembagian wilayah yang hanya khusus untuk orang kulit hitam, kemudian tidak bolehnya orang kulit hitam berpendapat seperti orang kulit putih. Hampir samalah dengan kondisi perang hari ini, perang di mana ya? Palestina. Nah, apakah boleh masyarakatnya berpendapat? Boleh. Apakah boleh makan? Tidak boleh. Apakah boleh menggunakan fasilitas negaranya padahal di negara sendiri? Tidak boleh. Hampir sama dengan peristiwa apartheid di Afrika. Apakah masih ada peristiwa itu sampai sekarang? Masih. Kalau Anda punya kesempatan jalan-jalan sampai ke luar negeri, kalian akan tahu bagaimana kondisi begitu rasisnya bangsa kulit putih. Jangan hanya, bukan hanya dengan kulit hitam, tapi dengan yang pakai jilbab, pakai cadar. Bahkan ada baru beberapa hari lalu peristiwa di Jerman, anak SD sekolah swasta di Jerman dan oleh gurunya ditayangkanlah bahwa LGBT itu boleh. Tentulah anak SD yang beragama Islam di Jerman tadi membantah, menolak, tidak mau dan tidak mau mengetahui bagaimana LGBT itu tidak boleh. Tapi apa yang terjadi ketika pulang ke rumah, pihak kepolisian Jerman menangkap anak kecil tadi. Itu baru beberapa hari kemarin. Karena apa? Tidak mau menerima LGBT. Sedangkan itu tidak diperbolehkan. Masih rasis kan sampai hari ini? Apalagi kalau yang berkulit hitam. Makanya ketika Amerika Serikat mempunyai presiden Barack Obama, itu sangat luar biasa antusiasnya seluruh rakyat di dunia. Kenapa? Ada bangsa kulit hitam yang menduduki posisi di mayoritas kulit putih. Salah satunya Amerika. Makanya Barack Obama sangat dirugikan sekali. Kenapa? Kulit hitam naik ke atas ke negara yang sangat superpower, kuasanya meluas ke seluruh dunia. Sampai hari ini memang masih, betul kata kelompok 3, sampai hari ini masih pakai cadar nggak boleh, pakai jilbab dianggap tidak teroris. Berikutnya, video berikutnya yaitu runtuhnya Vietnam Selatan. Ada pertanyaan? Oke, dari kelompok 5 silakan. Apa pengaruh perang dan runtuhnya Vietnam Selatan terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut? Iya. Siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan Bagas. Perang Vietnam dan runtuhnya Vietnam Selatan memiliki dampak yang sangat merusak terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Beberapa dampak utamanya meliputi: yang pertama, gangguan terhadap produksi dan pasar. Konflik bersenjata menyebabkan gangguan serius terhadap aktivitas ekonomi, termasuk produksi dan distribusi barang. Perang mengganggu rantai pasokan dan menghambat akses ke pasar, menghambat pertumbuhan sektor industri dan perdagangan. Yang kedua, penghancuran infrastruktur. Serangan militer dan kerusuhan mengakibatkan penghancuran besar-besaran terhadap infrastruktur ekonomi seperti jalan raya, pelabuhan, pabrik, dan fasilitas publik lainnya. Ini tidak hanya mengurangi kapasitas produksi, tetapi juga memperlambat pemulihan ekonomi setelah pasca perang. Yang ketiga, pengeluaran militer yang besar. Vietnam Selatan dan Sekutu Baratnya menghabiskan jumlah besar uang untuk pengeluaran militer selama perang Vietnam. Dana yang dialokasikan untuk keperluan militer ini sebenarnya tidak digunakan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Yang keempat, ketidakpastian investasi. Ketidakpastian politik dan keamanan selama periode perang membuat investor menjadi ragu-ragu untuk melakukan investasi panjang di Vietnam Selatan. Ini menghambat aliran modal yang diperlukan untuk memperluas kapasitas produksi dan menciptakan lapangan kerja. Yang kelima, gangguan terhadap sumber daya manusia. Perang mengakibatkan banyak orang kehilangan nyawa atau mengalami cacat, mengurangi tenaga kerja yang tersedia dan meningkatkan beban kesehatan bagi masyarakat. Hal ini dapat mengurangi produktivitas ekonomi dan mempersulit pertumbuhan jangka panjang. Dengan demikian dan runtuhnya Vietnam Selatan. Dengan demikian, perang dan runtuhnya Vietnam Selatan menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan, menghambat pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan di wilayah tersebut dalam jangka waktu yang panjang. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, jadi itu ada beberapa hal yang akan kita bahas. Memang sudah terjawab di sini, tapi ada beberapa lagi hal yang akan kita bahas di kelompok kalian. Karena kelompok ini sudah saya bagikan, sudah Ibu bagikan dari kemarin. Sekarang Ibu tinggal menyerahkan LKPD kepada kalian untuk kalian kerjakan. Kemudian kalian diskusikan bagaimana dua dari materi ini, yaitu runtuhnya Vietnam Selatan dengan terhapusnya apartheid di Afrika Selatan. Ya, silakan kalian mengerjakan beberapa soal yang Ibu berikan atau beberapa hal yang mengenai tentang dua materi tersebut. Silakan kalian diskusikan beberapa hal yang dibahas. Ibu tunggu, kemudian tidak ada yang tidak berdiskusi, kalian saling berdiskusi, saling bertukar pikiran tentang beberapa hal yang akan kita bahas tentang runtuhnya Vietnam Selatan serta hapusnya apartheid di Afrika Selatan. Oke, silakan. Bagaimana? Ada kesulitan? Oke, sudah selesai semua? Sudah selesai dan tepat ya. Baiklah, Ibu akan menjelaskan bagaimana aturan dari presentasi di depan. Ya, mulai dari kelompok 1 dulu, kemudian mengikuti kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Kemudian setiap kelompok memperkenalkan diri kalian, kemudian siapa ketuanya, kemudian langsung menjelaskan apa tadi yang dibahas selama berdiskusi. Kemudian nanti ada moderator yang memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya. Oke? Siap, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya sendiri dari kelompok 1, saya selaku moderator Dimas Andrea dan anggota saya. Saya Dr. Yani. Saya Yusuf Mandiri. Saya Dewi Salimbi. Saya M. Fajar Ahmad. Baik, langsung saja kita bahas materi yang pertama, yaitu tentang runtuhnya Vietnam Selatan. Materi tersebut akan dibacakan oleh Sophie Sekjen. Mari Sophie, saya silakan. Runtuhnya Vietnam Selatan. Runtuhnya Vietnam Selatan terjadi pada tanggal 30 April 1975 ketika pasukan utara merebut ibu kota Saigon, mengakhiri perang Vietnam. Hal ini menandai kemenangan bagi rezim komunis Vietnam Utara dan menyatukannya dengan Vietnam Selatan di bawah pemerintahan komunis tunggal. Ini juga menandai berakhirnya campur tangan militer Amerika Serikat dalam konflik tersebut dan akhir dari upaya mereka untuk mendukung pemerintahan Vietnam Selatan. Pasca runtuhnya Vietnam Selatan berada di bawah
pemerintahan komunis tunggal dan memulai periode rekonstruksi nasional. Terima kasih kepada Sobri yang telah menjelaskan materi tentang runtuhnya Vietnam Selatan secara singkat. Selanjutnya materi tentang hapusnya apartheid di Afrika Selatan akan dibacakan oleh Anissa Madaica. Penghapusan apartheid di Afrika Selatan merupakan proses panjang yang melibatkan internasional, perlawanan dalam negeri, serta negosiasi antara pemerintahan apartheid dan oposisi yang dipimpin oleh Nelson Mandela. Ini mencakup pembebasan Mandela pada tahun 1950, negosiasi transisi menuju demokrasi multilateral, dan pemilihan umum 1994 yang menandai akhir rezim apartheid yang dimulainya era demokrasi di Afrika Selatan. Baik, mungkin itu presentasi kami. Selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab jika masih ada penjelasan yang kurang dari kami. Izin saya bertanya pada kelompok 1. Baiklah, sebelumnya terima kasih pada kelompok 1 telah menjelaskan materi kitab ini. Adapun yang saya ingin tanyakan kepada kelompok 1 yaitu bagaimana jika politik apartheid di Afrika Selatan tidak dihapus? Baik, izin menjawab. Jawabannya adalah jika politik apartheid di Afrika Selatan tidak dihapus, maka negara tersebut akan terus mengalami ketidaksetaraan yang ekstrim, pelanggaran hak asasi manusia, dan konflik sosial yang mendalam. Kebijakan apartheid memisahkan orang berdasarkan ras, dan jika tetap dipertahankan akan diperkuat ketidakadilannya dan ketegangan yang merugikan semua warga negara. Selain itu, memungkinkan akan ada tekanan internasional yang lebih besar untuk mengakhiri rezim apartheid dan mendorong perubahan menuju kesetaraan. Sekian presentasi dari kami, jadi kurangnya kami mohon maaf. Kami dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok yang sudah maju. Untuk berikutnya, siapa yang bisa menyimpulkan dari beberapa hal yang kita bahas ini, terutama tentang dua materi ini? Kelompok mana yang bisa menyimpulkan? Oke, kelompok 4, silakan. Baik, saya akan membaca kesimpulan dari runtuhnya Vietnam Selatan, yaitu runtuhnya Vietnam Selatan pada tahun 1975 akibat kekalahan dalam Perang Vietnam menyebabkan penyatuan Vietnam di bawah pemerintah komunis. Peristiwa ini mengakibatkan kerusakan ekonomi yang besar, ketidakpastian investasi, gangguan produksi, dan pengeluaran militer yang besar. Dampak jangka panjangnya meliputi kesulitan pemulihan ekonomi, peningkatan kemiskinan, dan gangguan sosial politik. Proses penyatuan Vietnam membutuhkan waktu lama untuk mengatasi tantangan ekonomi dan sosial serta membangun kembali stabilitas. Oke, ini ada post-test yang kalian kerjakan, tidak harus hari ini dikumpulkan. Besok boleh kalian kumpulkan pas pertemuan kita yang ketiga, ya. Silakan kerjakan post-test ini. Ada yang mau memberikan refleksi pembelajaran hari ini? Oke, silakan. Baiklah, pertama terima kasih kepada Ibu Ki yang sudah mengajarkan kami pada kesempatan pagi hari ini. Di sini saya akan menyampaikan refleksi pada kegiatan pembelajaran ini. Kegiatan pembelajaran hari ini sangat baik menurut saya. Materi yang diajarkan tersampaikan dengan baik juga, dan metode dan teknik pembelajaran sangat menarik. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk pembelajaran kita hari ini. Berikutnya kita akan membahas tentang dua peristiwa lagi, yaitu tentang runtuhnya USSR, kemudian tentang Jerman Timur, ya. Oke, ketua kelas silakan tutup, siapkan, kita pulang. Siap, berat. Salam pada ibu guru kita. Berdoa.